Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Muddathir. Kita masuk pada ayat yang ke-11 ya. Pada ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang seorang tokoh hebat, tokoh Quraisy, yaitu Al-Walid Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid Ibn Al-Mughirah adalah ayahnya Khalid Ibn Al-Walid. Jadi Khalid namanya Khalid Ibn Al-Walid Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dan dia adalah orang yang sangat kaya raya. Ya, disebutkan betapa banyak kebun-kebunnya, onta-ontanya, kambing-kambingnya, sampai-sampai terhampar di sepanjang perjalanan dari kota Taif ke Mekah. Jadi kalau orang berjalan dari kota Taif ke Mekah dengan jarak sekitar 90 km, mereka akan melihat kumpulan-kumpulan kambing, kumpulan-kumpulan onta, kebun-kebun, itu semuanya banyak milik Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Sehingga saking hebatnya dia, maka dia diberi gelar dengan Al-Wahid. Al-Wahid artinya yang bersendirian, tidak ada yang menyamainya, karena dia saking kaya raya. Dan dia pernah sombong dengan berkata, Anal Wahid Ibn Al-Wahid, aku adalah sang sendirian putra orang yang bersendiri. Artinya dia kaya raya dan bapaknya dulu juga kaya raya. Tidak ada yang seperti dia dan tidak ada yang seperti ayahnya. Maka dia berkata, Annal Wahid Ibn Al-Wahid, aku adalah Al-Wahid dan aku adalah putra Al-Wahid, yaitu aku adalah orang yang spesial satu-satunya, sebagaimana ayahku juga dulu orang yang spesial. Memang di zaman itu ada Abu Jahal dan juga ada Abu Sufyan, tetapi mereka masih kalah tua dengan Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Al-Walid Ibn Al-Mughirah orang yang sangat top, kaya raya, melebihi kekayaan Abu Jahal maupun Abu Sufyan. Maka pada surat Al-Muddathir ayat 11 dan seterusnya, Allah berbicara tentang Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Ya. Jadi ada tiga orang kafir yang Allah singgung dalam Al-Quran, di antaranya Al-Walid Ibn Al-Mughirah, di antaranya Abu Lahab, di antaranya Abu Jahal. Tetapi yang disebut namanya cuma Abu Lahab. Adapun Abu Jahal dan Al-Walid Ibn Al-Mughirah hanya disinggung sifat-sifatnya. Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqatu wahida." Biarkanlah aku bertindak dengan orang yang telah aku ciptakan sendirian. Dzarni, itu Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, "Dzarni, wahai Rasulullah, biarkan aku sendiri. Wa man khalaqtu, dan apa yang aku ciptakan wahidan, yang aku ciptakan sendirian." Di sini makna wahidan ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan wahidan maksudnya adalah hal dari khalaqtu, yaitu ya Rasulullah, biarkanlah aku dan orang yang aku ciptakan sendirian. Maksudnya aku bersendirian dalam menciptakannya, yaitu Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Tidak ada yang bantu aku ketika menciptakan Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Dialah adalah ciptaanku. Karena dia adalah ciptaanku yang aku ciptakan sendirian, tidak ada yang menyertaiku dalam menciptakannya, maka biarlah aku yang mengurusinya. Engkau tidak usah mengurusinya wahai Muhammad. Al-Walid bin Mughirah, orang yang sombong, kaya raya, itu urusanku. Kenapa? Karena aku yang telah menciptakan dia sendirian. Ya, ini maksud tafsiran pertama, itu wahidan adalah hal dari khalaqtu. Tu yaitu aku ciptakan Al-Walid sendirian. Karena aku ciptakan dia sendirian, maka biarkanlah dia urusanku. Ini pendapat yang kedua, Dzarni wa man khalaqtu wahidan, maksudnya adalah khalaqtuhu, yaitu kembali kepada man khalaqtu wahidan, yaitu hal daripada yang aku ciptakan. Maksudnya biarkanlah aku dan Al-Walid bin Mughirah yang aku ciptakan dia ketika itu sendirian. Dia keluar sendirian tanpa memiliki harta sama sekali. Dia tidak keluar berdua, tidak keluar bertiga, dia sendirian ketika dikeluarkan dari perut ibunya tanpa ada memiliki apapun. Kemudian aku membuat dia menjadi kaya raya. Aku tambahkan dia harta sedikit demi sedikit. Kemudian dia menjadi kaya raya, sekarang dia menjadi sombong.
Dia lupa bahwasanya dia dulu tidak memiliki apa-apa. Biarkanlah aku yang mengurusinya. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW seakan-akan berat menghadapi Al-Walid ibn al-Mughirah ini. Kayak dia orang kaya raya, dia pandai bertutur kata, dia pandai bersilat lidah, dan dia orang sangat berpengaruh di Quraisy. Maka Allah mengatakan, wahai Muhammad, biarkanlah aku dengan ciptaanku sendiri. Biarkanlah aku yang akan mengurusinya, aku yang akan menghadapinya. Kemudian Allah sebutkan ya tentang bagaimana kekayaan Al-Walid ibn al-Mughirah, betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Pertama Allah mengatakan, wa man khalaqtu wahida, aku ciptakan dia sendirian, tidak punya apa-apa. Miskin, kosong, ya, keluar dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Kemudian kata Allah, wa ja'altu lahu malam mamduda, aku jadikan bagi dia harta yang berlimpah. Mamdud maksudnya suatu yang panjang ditarik. Maksudnya harta dia bertambah-tambah. Walid bin al-Mughirah ini. Ini dalil bahwasanya bukan berarti orang diberi harta banyak berarti orang yang soleh, tidak harus. Kekayaan bukan ukuran kesolehan. Ya. Bisa jadi orang kaya adalah orang yang soleh. Bisa jadi orang kaya adalah orang yang tukang maksiat seperti Al-Walid ibnul Mughirah. Artinya sangat banyak. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku jadikan bagi dia harta yang panjang bersambung. Sebagaimana tadi disebutkan, harta Al-Walid bin Mughirah ini bersambung dari Taif sampai Mekah. Kita tahu zaman itu kota paling besar adalah Mekah, kemudian kedua adalah kota Taif. Kota paling besar di Hijaz adalah kota Mekah, kemudian kota Taif, baru kemudian kota Madinah. Dari Mekah Taif sekitar 90 kilo. Maka di situ banyak sekali harta Al-Walid bin Mughirah. Kambing-kambing yang bertebaran, onta-onta yang bertebaran, ya, kebun-kebun yang bertebaran, sehingga Allah mengatakan wa ja'altu lahu malam mamduda. Dia dulu diciptakan sendirian, tidak punya apa-apa, kemudian aku berikan kepada dia harta yang berlimpah ruah. Wa banina syuhuda. Bahkan aku juga berikan kepada dia anak-anak yang selalu hadir bersamanya. Syuhuda maksudnya syahid, itu selalu hadir bersama Al-Walid ibn al-Mughirah. Disebutkan anak-anaknya ada 13 laki-laki, banyak anaknya. Dan di antara anak-anaknya yang masuk Islam adalah Khalid ibn al-Walid, Al-Walid ibn al-Walid, dan Hisham ibn al-Walid. 3 orang yang masuk Islam. Ya, yang dahulunya semuanya menentang Nabi SAW. Dan dia punya anak-anak yang lain seperti Umarah bin al-Walid, Al-As bin al-Walid, Qais bin al-Walid, Abdul Syam bin al-Walid, dan yang lainnya. Ya. Ayat ini Allah turunkan ya, memberi peringatan kepada Al-Walid bin Mughirah bahwasanya Allah telah memberikan dia banyak kenikmatan yang sangat banyak. Bukan cuma harta. Yang kalau dia berjalan dari Taif dan ke Mekah, hartanya tidak terputus-putus bersambung. Bahkan dia punya anak-anak yang selalu hadir bersamanya, siap melayaninya, siap membelanya. Bayangkan seorang punya anak 13 laki-laki. Punya anak banyak, 13 laki-laki, jalan kemana-mana ikut dia. Bangga. Ya. Anak tersebut siap melayaninya, siap membelanya. Ya. Kalau mau bertengkar, mikir-mikir, 13 orang. Saya punya kawan di satu pulau, dia kalau nggak salah sekitar gitu, laki-laki banyak, lebih dari 10. Dia bilang, Ustadz, kita kalau bertengkar, berkelahi di sekolah, yang lain mikir-mikir mau berkelahi dengan kita. Karena kita gerombolan. Satu keluarga laki-laki lebih dari 10, kompak semuanya. Jadi orang takut juga mikir-mikir kalau mau berkelahi. Lihatlah Al-Walid ibn al-Mughirah, anaknya banyak, anak laki-laki banyak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mahattu lahu tamhida." Dan aku telah berikan kepada dia kelapangan yang seluas-luasnya, yaitu harta yang sangat kaya raya. Allah berfirman, "Tsumma yatma'u an azid." Kemudian dia ingin sekali agar aku masih menambahnya, ya, masih menambahnya. Lihat, dia sudah beli harta yang malan mamdudah, harta yang berkepanjangan, yang panjang, tidak henti-hentinya. Wa banina syuhuda, anak-anak yang begitu banyak, yang selalu hadir bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku telah berikan harta yang banyak. Ternyata dia tidak puas. Tsumma yatma'u an azid, dan dia masih berharap aku menambahnya. Dan demikianlah, bukan berarti orang bahagia punya harta banyak. Al-Walid ibn al-Mughirah yang dibeli harta yang begitu banyak ternyata masih tamak untuk minta tambahan. Dan orang seperti ini tidaklah
orang seperti ini tidaklah bahagia. Karena kita tahu namanya kebahagiaan berbanding lurus dengan qanaah. Nerimo, siapa yang semakin qanaah dia semakin bahagia. Siapa yang tidak nerimo, tidak qanaah dia tidak bahagia. Betapapun banyak hartanya, betapapun tinggi jabatannya, kalau tidak nerimo tidak bahagia. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan raja dunia sama saja, ya. Apa yang dicari oleh mereka? Mereka mencari kebahagiaan, ya. Oleh karenanya salah seorang salaf pernah berkata, "Lau alima al-muluk wa abna al-muluk ma nahnu alaihi la jaladuna alaihi." Kalau seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang kebahagiaan yang kami rasakan, tentu mereka akan mencambuk kami untuk bisa merebut kebahagiaan tersebut. Ini perkataan sebagian ulama. Bahwasanya ini hakikat yang harus kita renungkan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia cari kebahagiaan. Dan ternyata kebahagiaan tersebut tidak harus dengan harta yang banyak. Tidak harus dengan popularitas. Tidak harus dengan jabatan yang tinggi. Bahkan kenyataan yang kita hadapi, yang kita lihat, Allah sudah tampakkan di alam nyata ini. Betapa banyak orang yang kaya raya namun tidak bahagia. Tidak bahagia. Sehingga mereka sibuk mencari kebahagiaan. Harus ke sana kemari, bersiar ke sana kemari. Harus makan ini, makan anu. Harus nonton ini, nonton anu. Tidak puas kalau tidak bisa pergi ke Eropa. Tidak bisa bahagia kalau tidak. Kalau kita ke Tegal sudah cukup bahagia. Tidak usah ke Eropa. Kenapa? Dia tidak bahagia, bingung. Dan itu terjadi. Sudah uang banyak, tidak bisa bahagia, harusnya pakai narkoba baru bisa bahagia. Ya. Bicara jabatan, wah jabatan kepala pusing. Pikir jabatan, khawatir ada yang ingin melengsarkan, jabatan masih bisa dipertahankan atau tidak, musuh dalam jabatan sangat banyak, tiap hari mikir politik pusing, tiap hari pasang siap kesiagaan untuk bertarung dalam politik, gimana enggak pusing? Pusing atau tidak? Pusing. Belum hinaan netizen, enggak dilihat gimana, dilihat juga gimana. Lihat komentar netizen ingin bahagia, ternyata isinya apa? Caci maki. Tiap hari dalam kondisi gelisah. Ini Walid bin Mughirah, apalagi yang kurang? Hartanya banyak, anaknya banyak, terkenal, tersohor, pimpinan Bani Makhzum. Dia paling tua dari Abu Jahal Bani Makhzum. Dan dia lebih tua Al-Walid bin Mughirah. Pamornya lebih besar. Tapi Allah berfirman, "Tsumma yatama'u an azid." Kemudian dia masih berharap untuk dapat tambahan lagi. Tidak ada kepuasan, tidak ada kepuasan. Oleh karenanya nasihat buat kita semua, pengen bahagia mudah, udah baca Quran, salat malam, ikut pengajian, bahagia udah. Enggak usah repot-repot. Makan tempe goreng pakai sambal sama bakwan sudah bahagia. Enggak usah makan steak dari Amazon. Enak sih cuma mau bahagia tuh mudah ya. Mudah, kumpul-kumpul, jalan kaki sudah bahagia. Orang sana susah cari kebahagiaan. Oleh karenanya kalau orang beriman, dia kaya atau dia miskin dia bahagia. Yang penting beriman. Kalau tidak beriman, mau kaya sekaya-kayanya, mau tinggi sehebat-hebatnya, ya, jabatannya, toh tidak akan bahagia. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma yatama'u an azid." Kemudian dia berharap aku beri tambahan. Allah tidak mengatakan tsumma yatama'u an yazid. Kemudian dia berharap dia dapat tambahan, tapi Allah mengatakan kemudian dia berharap aku beri tambahan. Ada dua isyarat akan hal ini. Yang pertama, Al-Walid bin Mughirah tahu bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Maka yang bisa kasih dia tambahan harta adalah Allah. Makanya Allah mengatakan tsumma yatama'u an azid. Kemudian dia masih berharap aku kasih tambahan. Artinya dia tahu yang kasih tambahan dia rezeki siapa?
Allah. Dan itu orang Quraisy, mereka memang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang mengatakan maksudnya Allah ingatkan harta yang kau harap-harapkan tambahan itu sejogjanya dariku, bukan dari yang lain. Jadi ayat ini turun ketika itu di zaman Nabi SAW. Nabi baca dan didengar oleh Walid ibnul Mughirah. Jadi Allah bongkar hakikat dia. Nabi bacakan surat ini Al-Muddathir di hadapan Quraisy dan didengar oleh Walid ibnul Mughirah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan dia masih ingin ya dapat tambahan, bukan cuma di dunia. Dia bilang kalau ada hari akhirat, saya juga ingin masuk ke surga. Saya di dunia sudah dimuliakan oleh Allah, di akhirat saya juga ingin masuk surga kalau ada akhirat. Allah bantah, kalla innahu kana li ayatina anida. Sungguhnya sekali-sekali tidak. Aku tidak akan buat dia masuk dalam surga. Ya. Innahu kana li ayatina anida. Sungguhnya dia benar-benar menentang ayat-ayat kami. Ya. Bagaimana kami memberikan tambahan nikmat di akhirat sementara dia benar-benar menentang ayat-ayat kami. Nikmat yang dia rasakan cuma di dunia. Dan sebenarnya dalam hadis yang sahih, Allah Maha Adil. Kalau ada orang kafir yang berbuat baik sosial, maka Allah beri balasan di dunia. Al-Walid bin Mughirah termasuk orang yang sosial. Ya. Dan banyak orang kafir Quraisy yang sosial, sangat banyak. Allah berikan mereka harta berlimpah ruah. Hatim At-Ta'i, kemudian Al-Walid bin Mughirah, kemudian Amr bin Luhai Al-Khuzai, kemudian Abdullah bin Juda'an. Ini tokoh-tokoh Quraisy yang sangat terkenal dermawan dan mereka masuk neraka. Mereka masuk neraka. Kenapa? Karena mereka tidak bertauhid, mereka berbuat kesyirikan. Seperti Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Rasulullah sebutin dalam sejarah tokoh-tokoh Quraisy yang sangat dermawan. Seperti Hatim At-Ta'i terkenal sangat dermawan. Sampai dia disebutkan kalau dia selalu nyalakan api di malam hari. Supaya kalau ada musafir datang kelaparan malam hari, datang ke api tersebut, maka dia hidangkan makanan. Bahkan ketika tidak ada tamu, dia bilang sama budaknya, kalau kau bisa datangkan tamu ke saya, kamu merdeka. Karena begitu dia suka dermawan. Jadi malam hari dia nyalakan api. Supaya ada musafir yang lewat, kemudian mampir, dia bisa hidangkan makanan. Namun ketika ditanya oleh anaknya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat, Adi bin Hatim masuk Islam. Dulunya Nasrani, masuk Islam. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kana abi yasilur rahim, ya Rasulullah, bukankah ayahku Hatim At-Ta'i terkenal dulu suka menyambung silaturahmi, wa itu'imu ta'am, beri makanan kepada fakir miskin, yakrid dhaif, menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat? Apa kata Nabi SAW? Kana abuka arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu waktu melakukan itu semua ingin riya, ingin dipuji, dan dia dapatkan. Dia dapatkan pujian tersebut. Ini contoh. Contoh lagi misalnya Al-As bin Wa'il, ayahnya Amr bin Al-As. Al-As bin Wa'il saking baiknya bahkan dia pernah bernazar, tapi keburu meninggal dunia ketika masih musyrik, bernazar untuk menyembelih 100 ekor onta, ternyata dia meninggal dunia. Maka akhirnya Amr bin Al-As yang sudah masuk Islam datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dulu ayahku ketika masih hidup bernazar untuk menyembelih 100 ekor onta dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Bolehkah saya menunaikan nazarnya? Kata Nabi SAW, amma abuka law kana yuqirru bit tauhid lanafa'ahu dzalik. Adapun ayahmu Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi, kalau dia dulu bertauhid tentu bermanfaat, tapi ternyata dia tidak bertauhid. Baik, tapi dunia dikasih. Abdullah bin Juda'an juga demikian, masih kerabat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Masih kerabat Abdullah bin Juda'an. Oleh karenanya Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, karena ini kerabat Aisyah. Aisyah bertanya, Rasulullah, Abdullah bin Juda'an kana yasir rahim, kana yakrid dhaif, kana yatim at-ta'am, dulu sangat baik, suka menjamu tamu, beri makan kepada fakir miskin, suka menjamu silaturahmi. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat? Kata Nabi SAW, la, tidak bermanfaat.
hari kiamat kelak. Lam yakul yauman qat rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah ngomong sekalipun, ya Allah ampuni dosa-dosaku hari kiamat kelak, enggak pernah. Orang ini tidak ada manfaatnya pada hari kiamat karena dia sendiri tidak pernah minta ampun kepada Allah. Dia diberi harta di dunia dan dia dermawan. Jadi orang dermawan dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Juga demikian, dia adalah tokoh dari kabilah Khuza'ah. Dia yang pertama kali mengimport kesyirikan di Jazirah Arab. Kalau kita baca tentang biografinya, maka luar biasa. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bagaimana dia suka menyembelih onta dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Sangat baik, luar biasa. Tapi kata Nabi SAW, Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar li'annahu awwalu man sayyabas sawaib. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Itu masuk neraka. Karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Jadi di antara keadilan Allah, kalau orang berbuat baik, Allah kasih harta. Ya. Makanya orang kafir yang sosial kasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhirat enggak. Makanya Allah mengatakan, "Kalla, bagaimana kami memberikan dia kenikmatan di surga? Innahu kana li ayatina anida." Sungguhnya dia benar-benar menentang ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda, bahkan aku akan menyiksa dia, membuat dia lelah. Irhaq itu membuat lelah. Sa'urhiquhu, aku buat dia lelah. Sa'uda, sa'ud artinya naik. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan sa'uda. Penafsiran pertama, sa'urhiquhu, justru kami tidak berikan dia nikmat kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah, tapi kami akan membuat dia letih di akhirat kelak. Disiksa. Yang pertama sa'uda, maksudnya siksaannya akan bertambah-tambah. Kami akan menyiksanya dengan siksaan yang bertambah-tambah. Ini tafsiran pertama. Siksaannya bukan, kita tahu siksaan orang kafir bukan statis, tapi dia dinamis, semakin bertambah. Makanya ayat yang paling ditakuti oleh orang kafir, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah dan kami tidak akan beri tambahan kepada kalian kecuali tambahan azab. Ya, orang kafir minta di akhirat kelak di neraka, ingin dikembalikan ke dunia, tidak dikembalikan. Ya. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. La'ali a'malu salihan fima tarak. Semoga aku bisa melakukan amal saleh yang dulu tidak aku kerjakan. Minta dikembalikan dunia. Kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Kalau dikembalikan sama saja mereka bakalan maksiat lagi. Jadi mereka minta dikembalikan dunia, tidak dikasih. Untuk beri kesempatan sekali lagi. Mereka minta dimatikan, ya. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, wahai malaikat Malik, bilang kepada Tuhan biar matikan kami. Mereka minta mati. Qala innakum makithun, tidak ada mati, kekal dalam neraka jahanam. Ketika minta mati tidak dikasih, mereka minta dikurangi. Ya. Yukhaffif 'anna yawma minal adzab. Sampaikan kepada Allah, kurangi siksaan kami meskipun sehari aja. Tidak usah libur, kurangi. Mereka tahu tidak ada libur ya. Karena Allah mengatakan apa? Walladzina yaqul rabbana dalam ayat itu ya. Bahwasanya inna adzabahu kana gharama. Sungguhnya azab neraka jahanam itu gharama, itu selalu menyertai, tidak pernah lepas. Jadi enggak ada liburan. Enggak ada liburan. Maka mereka tahu tidak ada liburan, mereka minta apa? Yukhaffif 'anna yauman minal adzab, minta dikurangi. Semua tidak dikabulkan. Allah tidak kasih pengurangan, bahkan Allah kasih tambahan. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak beri tambahan kepada kalian kecuali tambahan azab. Makanya azab neraka sangat mengerikan. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada yang bisa mengadab seperti azabnya Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang bisa membelenggu dengan seperti belenggunya Allah. Sebagaimana nikmat surga sulit kita bayangkan saking indahnya, demikian juga siksaan neraka sulit kita bayangkan karena saking mengerikannya. Di sini Allah berfirman, sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan menyiksanya sa'uda dengan bertambah-tambah. Ini pendapat pertama. Siksaan yang tidak statis tapi dinamis, semakin bertambah. Pendapat yang kedua, sa'urhiqu sa'uda
Maksudnya aku akan menyiksa dia, membuat dia letih dengan suruh memanjat. Suruh memanjat. Sehingga para ulama mengatakan di neraka berbagai macam siksaan. Ada siksaan dilemparkan di lembah, wail, ada siksaan disuruh manjat gunung. Manjat gunung yang panas sehingga ketika suruh manjat harus manjat sementara sangat panas sehingga jari-jarinya pun memprotoli, lepas, meleleh karena panasnya gunung tersebut. Tapi dia disuruh manjat gunung. Ini pendapat yang kedua. Yang menunjukkan bahwa siksaan dalam neraka jahanam pun bervariasi dengan berbagai macam siksaan. Taib. Kenapa ini semua terjadi pada Al-Walid bin Al-Mughirah? Disiksa, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memang tidak tahu diri. Kau dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, aku kasih harta banyak, sekarang kau menentang ayat-ayatku. Dicerca habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam di neraka dengan siksaan yang bertambah-tambah. Dia melakukan kesalahan. Itu dia mencela Al-Qur'an. Allah mengatakan innahu fakkara wa qaddar. Sungguhnya dia telah memikirkan untuk mencela Al-Qur'an wa qaddar, kemudian dia menentukan satu perkataan untuk mencela Al-Qur'an. Disebutkan Al-Walid bin Mughirah ini asalnya dia tertarik dengan Islam. Ibnu Abbas berkata, Annal Walid ibn al-Mughirah ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara ahli Al-Qur'an. Al-Walid bin Mughirah pembesar Bani Makhzum, dia lebih senior daripada Abu Jahal. Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu bacakan Al-Qur'an kepadanya. Fa ka'annahu raqqa lahu fa balagha dzalika Abu Jahal. Ketika Rasulullah sallallahu bacaan Al-Qur'an maka dia pun terenyuh. Kenapa? Dia ahli syair, dia ahli bahasa Arab. Bagaimana tidak terenyuh mendengar lantunan ayat-ayat yang merupakan firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun terenyuh dengan Al-Qur'an, mulai tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kabar ini sampai kepada Abu Jahal. Nah, ini ada senior kita mulai tertarik dengan apa? Islam. Fa'atahu, maka Abu Jahal pun datang kepada Al-Walid bin Mughirah. Faqala ya am, wahai pamanku. Wahai paman, maksudnya panggilan kepada orang tua. Wahai paman. Jadi Abu Jahal ini provokator terbaik. Tidak ada provokator terbaik seperti Abu Jahal. Abu Jahal ini provokator, dalam perang Badar juga dia provokator. Sampai dia datang kepada seorang, dia bilang kamu bencong ya, tidak ikut perang. Terprovokasi. Intinya dia provokasi ke Al-Walid bin Mughirah. Dia mengatakan, wahai paman, inna qaumaka yarawna an yajma'u laka malan. Kayaknya kaummu, suku kita Bani Makhzum, berpikir untuk mengumpulkan harta kasih sama kamu. Gimana saya harta sudah banyak kayak gini, mau dikasih lagi buat apa? Kata Al-Walid bin Mughirah, lima, kenapa? Liyu'tukahu, untuk berikan harta tersebut kepadamu, fa innaka ataita Muhammadan litu'ridha lima kibalahu atau lima qablahu. Qala qad alimat Quraisyun anni min aktsariha malan. Kau datang kepada kau datang kepada Muhammad untuk tertarik dengan apa yang datang darinya. Maksudnya kau cari harta ya. Kalau kau mau cari harta kami siapkan. Ngapain ke Muhammad? Apa kata Al-Walid bin Mughirah? Orang Quraisy sudah tahu aku adalah orang yang paling banyak hartanya. Ya, kalau gitu fakul fihi qaulan yablughu qaumaka annaka munkirun lahu au annaka karihun lahu. Kalau gitu ucapkanlah suatu statement, pernyataan darimu, keluar statement darimu agar orang-orang Quraisy dan sukumu Bani Makhzum tahu bahwasanya kau mengingkari Muhammad dan kau tidak suka dengan Muhammad. Bikin statement, jangan diam-diam aja. Bukti mana bahwasanya kau benci kepada Muhammad? Kalau tidak, nanti mereka kumpulkan harta kasih kamu. Supaya kau tidak ikut Muhammad. Enggak perlu, saya enggak perlu harta. Jangan bilang enggak perlu. Bikin statement, kata siapa? Abu Jahal. Provokator ini. Kalau enggak mau, kita kumpulin harta buat kamu. Nah, dia merasa tersinggung, seakan kayak orang miskin dikumpulin harta. Kata dia, "Madza aqul? Apa yang harus aku ucapkan kepada Muhammad?" Apa saya ngomong apa, kata Walid bin Mughirah. "Wallahi ma fikum rajulun a'lamu bil asy'ar minni." Demi Allah, di antara kalian tidak ada orang yang paling paham tentang syair daripada saya. Saya paling senior, paling paham tentang syair. Wala a'lam bi rajazin wala bi qasidatin minni.
Dan tidak ada yang lebih tahu tentang rajas, tentang ketukan syair, qasidah, tentang kasidah-kasidah itu maksudnya syair-syair yang lebih tahu daripada aku. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Wallahi tidak ada satupun yang sama dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Al-Quran luar biasa yang saya dengar. Tidak ada yang sama dengan dia. Wallahi inna liqaulihi alladhi yaqulu halawah. Ini pengakuan Walid bin Mughirah. Sungguh pada Al-Quran yang dia bacakan ada kelezatan, ada kemanisan. Dengar tuh nyaman. Wa inna alaihi la talawah wa innahu la muthmir. Pokoknya Al-Quran itu sangat luar biasa. Di situ ada rasa manisnya, di situ ada rasa kenikmatannya. Ketika mendengar Al-Quran, dia mengakui mendengar Al-Quran ada rasa manis, ada kelezatan. Wa innahu la muthmirun a'lahu mughdikun asfalahu, dan sungguh dia memunculkan buah dari atasnya, kemudian dari bawahnya juga subur. Ini muji Al-Quran. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la, dan Al-Quran itu sungguh dia yang tertinggi, tidak ada yang bisa melampauinya, tidak ada yang bisa menandinginya. Wa innahu la yahtimu ma tahtahu, dan semua yang di bawahnya akan dihancurkan oleh Al-Quran. Saya mau bilang apa? Kata dia. Al-Quran begitu, mau saya bilang apa? Manis, indah, lezat, berbuah, subur di bawahnya, semua tidak akan bisa ada yang unggul, dia selalu unggul, tidak ada yang bisa mengunggulinya. Semua yang di bawahnya pasti akan dihancurkannya. Saya harus ngomong apa wahai Abu Jahal? Qala la yarda anka qaumuka hatta taqula fi. Oh, enggak bisa wahai Walid. Walid bilang saya mau diam aja, enggak bisa diam. Harus ada statement. Kalau tidak, kaummu tidak akan ridho kepadamu. Disinilah dia bingung. Kata dia, fada'ni hatta ufakir. Kalau gitu, biarkan saya mikir dulu. Apa statement apa yang harus saya sampaikan. Sebenarnya dia tidak mau ngomong, Walid bin Mughirah. Tapi karena provokasi dari Abu Jahal, maka dia harus ngomong demi untuk meridhoi, untuk membuat kaumnya ridho. Membuat kaumnya ridha. Ini jadi masalah ini. Daripada netizen ngamuk, mending kau bicara sesuatu. Dalam riwayat yang lain, kata Walid bin Mughirah, "Wallahi ma huwa bi syi'rin wala bi sahrin." Atau wala bi sihrin. Demi Allah, Al-Quran itu bukan syair. Saya tahu syair. Ini bukan syair. Wala bi sihrin. Saya tahu ini juga bukan sihir. Sebagaimana kalian tuduhkan Muhammad penyihir. Al-Quran bukan sihir. Sihir ada jampi-jampi kelihatan. Ya, abrakadabra ala kazam. Al-Quran bukan begitu. Ini bukan sihir, bukan syair. Tidak ada rajas irama syair, enggak dalam Al-Quran. Kalau syair kan ada iramanya. Ketukannya itu ada syair. Ya, ketukannya. Wala bihadzin minal junun, bukan juga omongan orang gila. Al-Quran itu bukan. Yang kalian tuduh dia penyihir, dia bukan penyihir. Orang gila bukan orang gila. Kalian bukan penyair, dia bukan penyair. Kalian bilang dia penyair gila, dia bukan penyair, bukan tukang sihir, bukan orang gila. Wa inna qaulahu lamin kalamillah. Perkataan dia ini perkataan dari Allah. Ya, dia ngakui. Akhirnya orang-orang Quraisy gelisah ketika Al-Walid bin Mughirah mulai memuji Al-Quran. Mereka berkata, wallahi la in sabal Walid la tasbuwanna Quraisyun. Kalau sampai Walid bin Mughirah sabi, yaitu keluar dari tradisi kita masuk Islam, semua Quraisy akan ikut-ikutan. Karena dia senior. Dia lebih top dari Abu Jahal, dia lebih top dari Abu Sufyan ketika itu. Makanya Abu Jahal tidak bisa diam. Abu Jahal provokasi dia, kamu harus bikin statement. Enggak bisa diam-diam aja. Kalau kamu diam-diam aja, kami kumpulin harta untuk kasih kamu. Akhirnya dia mengatakan, da'ni ufakir. Wahai Abu Jahal, biarkan saya mikir dulu. Saya mau bikin statement. Disitulah Allah celah dia. Allah sebutkan tentang perbuatannya ini. Kata Allah, innahu fakkara wa qaddar. Dia mikir dan dia memikirkan statement apa yang harus dia ucapkan. Dia mikir. Fakutil, celaka dia, kata Allah. Kaifa qaddar, bagaimana dia bisa mengungkapkan satu statement yang tidak benar. Dia tahu Al-Quran itu benar, tapi dia mengungkapkan statement yang mencela Al-Quran. Thumma qutil, kaifa qaddar. Kemudian celaka dia, bagaimana dia bisa menentukan suatu yang tidak benar tentang Al-Quran. Subhanallah, saya kemarin di Mekah, kebetulan imam baca surat ini, luar biasa. Imam Abdul Al-Juhani. Dia baca dengan indah. Innahu fakkara wa qaddar. Fakutil, dia berhenti di situ. Biasanya orang baca fakutila kaifa qaddar. Tapi Abdul Al-Juhani
Awad al-Juhani dia dibacanya beda. Jadi kita waktu dengar juga kaget. Dia baca innahu fakkara wa qaddar faqutil. Fakaifa qaddar thumma qutil. Maksudnya tercela, laknat, berhenti, diwakaf sama dia. Kita yang dengar di belakang luar biasa bacaannya. Karena dia orang alim, dia baca sesuai dengan mungkin tafsir yang bergejolak di hatinya. Jadi kata Allah innahu fakkara wa qaddar, sungguhnya dia berfikir, memikirkan, wa qaddar, kemudian dia buat statement, faqutila, terlaknat dia, celaka dia. Kaifa qaddar, bagaimana dia bisa mencari statement untuk mencela Al-Quran sementara dia tahu tentang agungnya Al-Quran. Thumma qutil, kemudian celaka dia. Allah sebutkan celaka berulang-ulang. Kaifa qaddar, bagaimana dia bisa memikirkan statement untuk mencela Al-Quran. Thumma nazar, kemudian dia memikirkan. Thumma abasa wa basar, kemudian dia berwajah masam dan cemberut. Dia tahu apa yang dia ucapkan salah. Tapi demi untuk netizen biar senang. Netizen kalau enggak repot, celah habis. Ya. Thumma adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Tahu salah tapi dia sombong. Akhirnya dia statement tersebut keluar. Faqala, apa hasil dia berfikir. In hadza illa sihru yu'thar. Ini hanyalah sihir yang dipelajari orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul basar. Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Dia ingin menjelaskan ini bukan sihir biasa, sihir model baru yang belum kita kenal sebelumnya. Tapi sihir ini bukan karangan Muhammad, dia hanya belajar dari orang-orang sebelumnya. Makanya modelnya seperti itu. Dan inilah perkataan manusia, bukan perkataan Rabbul Alamin. Celaka dia. Allah mengatakan qutil, faqutil, celaka. Padahal sebelumnya dia telah mengatakan inna liqaulihi alladhi yaqul halawah. Sungguhnya dalam Al-Quran itu ada manis yang kita rasakan. La talawah, ada kenikmatan yang dirasakan ketika mendengar lantunan Al-Quran. Sampai dalam kisah ketika Rasulullah SAW membaca surat An-Najm, ya, sampai di akhir ayat apa namanya, sujudlah, maka orang-orang kafir ikut apa? Sujud. Karena mereka terbawa ketika membaca surat An-Najm tersebut. Ya. Menunjukkan bahwanya surat An-Najm atau Al-Quran itu secara umum indah untuk didengar. Ya. Sampai pada ayat afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ketika Rasulullah baca surat ayat itu, fa'budillahi wasjudu, sujudlah, mereka ikut sujud. Karena mereka terbawa dengan lantunan Al-Quran yang Nabi baca. Karena banyak orang masuk Islam begitu mendengar Al-Quran, sekali dengar langsung masuk Islam. Intinya bagaimana dia tahu tentang kebenaran tapi harus dia tolak demi untuk menyenangkan netizen. Maka ini dalil bahwasanya di antara amalan adalah berfikir. Amal itu tidak terbatas pada perkataan dan perbuatan. Di antara amal soleh adalah berfikir. Makanya Rasulullah mengatakan man hamma bihasanah, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, maka dia dapat catat pahala meskipun dia tidak mengamalkannya. Ya, orang punya ide-ide, pengin begini, dia punya niat melakukan kebaikan, dapat apa? Pahala meskipun dia tidak melakukannya. Maka seorang ketika dalam kehidupannya dia tidak hanya fokus dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan, tapi dia fokus juga dengan apa yang dipikirkan. Jangan dia sembarang berfikir. Pikir yang positif. Pikir bagaimana berbakti sama orang tua, pikir bagaimana dakwah bisa berjalan, pikir bagaimana bisa mengislah, mendamaikan orang yang berseteruh, berpikir bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita misalnya di Palestina, berpikir yang positif. Meskipun aksi belum, aksi pahala lagi sendiri. Berpikir sini sudah dapat apa? Pahala. Berpikir gimana anak-anak bisa jadi generasi yang maju di kemudian hari. Berpikir bagaimana istri menjadi istri yang soleha. Berpikir, ini juga dapat pahala. Demikian orang berpikir buruk juga dapat dosa. Lihatlah siapa? Al-Walid bin Mughirah. Mikir yang tidak benar. Dia mikir akhirnya mengucapkan statement, maka Allah ancam dia. Kata Allah, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dalam neraka saqar.
Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara dosa besar adalah mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia. Al-Quran adalah perkataan manusia. Kenapa? Apa perkataan Al-Mughirah? Al-Mughirah mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran kecuali perkataan manusia, bukan perkataan Allah. Bukan perkataan Allah, tapi perkataan apa? Manusia. Al-Quran yang dibaca oleh Nabi hanyalah perkataan siapa? Manusia. Ini persis seperti perkataan orang liberal. Orang liberal mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Tuhan tidak bisa bicara, Tuhan tidak berbahasa, maka hanya dikasih ide-ide pokok kepada Muhammad. Akhirnya Muhammad mengungkapkan dengan perkataan dia berupa Al-Quran. Jadi kata mereka, Al-Quran itu hanyalah perkataan Muhammad untuk mengekspresikan atau untuk mewujudkan ide pokok Allah tentang kebaikan, maka adalah Al-Quran. Perkataan mereka persis seperti perkataan siapa? Al-Walid ibnul Mughirah yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan Muhammad. Kalau Al-Quran perkataan Muhammad, semua orang kafir senang ketika itu, ya tidak? Mereka ingin ini karangan Muhammad. Allah bilang bukan. Mereka bilang ini karangan Muhammad, kata Allah apa bukan. Ketika Al-Walid bin Mughirah mengatakan ini perkataan manusia, kata Allah sa'uslihi sakar. Aku akan masuk dalam neraka sakar. Maka kita katakan kepada orang liberal yang mengatakan Al-Quran bahasa Muhammad, hati-hati. Allah berfirman apa? Sa'uslihi sakar, hati-hati kau. Ya. Enak aja bilang Al-Quran bahasa Muhammad. Kalau Al-Quran karya Muhammad bisa ditiru oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tidak kalah hebat bahasa Arabnya daripada Muhammad SAW. Demikian juga bahaya orang-orang. Sebagian ulama membantah Asy'ariyah yang mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Karena Allah tidak bisa berbicara, tidak bisa berbahasa. Allah berbicara tanpa bahasa. Mereka bilang Allah berbicara, tapi bicara Allah tanpa bahasa, tanpa suara. Kalau gitu Al-Quran ini bukan firman Allah, tetapi ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Itu tidak benar. Siapa yang mengungkap maka khilaf. Ada yang mengatakan ini dari Jibril, ada yang mengatakan dari Muhammad. Ini pendapat yang batil. Yang benar Al-Quran firman siapa? Allah. Siapa yang bilang Al-Quran seperti kemarin yang dibilang siapa? Saya enggak ikut berita sih, cuma ada yang masih ingat enggak? Yang Zaitun bilang apa kemarin? Al-Quran kenapa dia bilang? Hah? Qala Muhammad ya? Bilang sama dia, sa'uslihi sakar. Sa'uslihi sakar. Yang bilang Quran perkataan Muhammad, sa'uslihi apa? Sakar. Ngeri. Masuk filsafat dalam kepala, putar sana putar sini, kesimpulannya Al-Quran perkataan Muhammad. Makanya orang liberal mengatakan, kamu jangan tekstual dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hanya bahasa Muhammad. Allah tidak berbahasa, Allah tidak bicara tanpa suara, tanpa ada bahasa. Kalau gitu ini siapa dong? Ini perkataan Muhammad. Dan Muhammad itu ketika mengungkapkan ide pokok Allah dalam Al-Quran, masih terikat dengan zaman 1400 tahun yang lalu dengan tradisi Arab. Maka jangan kamu ambil mentah-mentah tekstual. Yang penting kamu tahu ide pokoknya apa, kamu terjemahkan lagi dengan yang cocok dengan zaman kita. Paham? Itu perkataan mereka. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan homoseksual apa? Halal. Itu hasil terjemahannya. Bahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma saqar?" Tahukah engkau apa itu neraka sakar? Ya. Mungkin orang kafir, apa sakor-sakor kata Allah. Tunggu dulu, jelasnya apa sakor itu. "Wa ma adraka ma saqar?" La tubqi wa la tadhar. Jadi neraka sakar adalah salah satu nama dari neraka. Neraka namanya banyak ya. Mungkin jenisnya berbeda, mungkin menunjukkan sifat-sifatnya. Neraka sakar, neraka jahanam, jahim, ya, sa'ir, banyak neraka. Nar, ladha, ya, dan macam-macam nama neraka. Di antaranya neraka sakar. La tubqi wa la tadhar. Neraka sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Kalau sudah membakar, tidak ada yang tersisa. Tidak ada kulit yang tersisa, tidak ada tulang yang tersisa, semuanya kena. La tubqi wala tadhar. Tidak ada yang ditinggalkan dan tidak ada yang dibiarkan. Semua rambut, tulang, daging, semuanya habis. Sel-sel semua kena bakar. Oleh karena ketika Allah menyebut tentang neraka, kata Allah, allati tattali'u 'alal afidah.
neraka yang langsung masuk ke jantung. Bedanya neraka dunia kalau bakar bagian luar dulu, baru nanti belakangan bagian dalam. Kalau neraka, di akhirat langsung luar dalam bakarnya. Langsung luar dalam. Kalau kita bakar sate kan yang gosong mana duluan? Di dalam apa di luar? Enggak ada sate gosong di dalam di luar, enggak ada. Tapi kalau di neraka sama-sama langsung gosong, luar dalam pada waktu yang sama. Karena apinya menembus. Dan tidak ada yang tersisa. La tubqi wa la tadhar. Kata Allah, lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Sebenarnya mengatakan kalau neraka sakar sudah membakar, maka kulit menjadi hitam, melebihi hitam gelapnya malam. Kemudian kembali lagi bakar lagi, kembali lagi bakar lagi. Kata Allah, alaiha tis'ata asyar. Dan di atas neraka tersebut ada 19 malaikat. 19 malaikat. Ketika turun ayat ini, orang kafir ngejek. Cuma 19 malaikat, sedikit. Di neraka cuma berapa? 19 malaikat, gampang. Abu Jahal berkata, ya ma'asyara Quraisy, ama yastati'u kullu asyrah minkum liwahidin minhum fataglibunahum. Tidakkah kalian mampu? Sudah kan cuma 19. Satu, kita 10 orang lawan satu. Jadi kita cuma butuh 190 orang. Ngalahin 19 apa? Malaikat. Sombong ya. Ada lagi yang lebih parah. Dia mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, ukfuni minhum itsnain wa ana akfikum minhum sabata asyar. Tenang. 2 saja kalian lawan, sisanya 17 saya yang lawan sendiri. Jadi ngejek. Kalau Abu Jahal ingin 10 lawan 1 malaikat, kalau ini lebih parah lagi. Usaid bin Kalda ini ingin mengatakan, saya lawan 17, yang 2 kalian lawan, saya lawan 17. Ngejek. Maka Allah turunkan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Kami tidak menjadikan penjaga neraka kecuali para malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Kami tidak menjadikan bilangan 19 kecuali menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar orang-orang yang ahlul kitab, Yahudi Nasrani sebelumnya menjadi yakin. Karena kata para ulama tersebut dalam buku-buku mereka penjaga neraka 19. Sehingga mereka tambah yakin tentang Islam. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambah orang yang beriman, bertambah lagi imannya. Wa la yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman dan ahli kitab yang beriman tidak ragu. Wa liyaqulal ladzina fi qulubihim marad, dan agar orang-orang yang dalam hatinya penyakit, orang kafir. Wal kafirun, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini. Kadzalika yudhillullahu may yasha' wa yahdi may yasha'. Demikianlah Allah ingin menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah neraka sakar kecuali sebagai peringatan bagi manusia. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya malaikat 19 tersebut adalah malaikat-malaikat yang keras. Kata Allah, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Malaikat di atas neraka, malaikat-malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarah. Mereka tidak pernah membangkang Allah atas apa yang Allah perintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi 19 penjaga malaikat sudah termaktub dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Seharusnya ahlul kitab kalau tahu akan hal ini, mereka semakin beriman kepada Islam. Ya. Ada yang mengatakan 19 penjaga malaikat itu hanyalah pemimpin-pemimpinnya. Adapun anak buahnya banyak, tapi pemimpin-pemimpinnya ada 19 malaikat. Dan pemimpin-pemimpin yang anak buahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah kecuali hanya Allah. 19 hanyalah pembesar-pembesar malaikat. Ada pendapat seperti itu. Ada yang mengatakan pembesar malaikat memang cuma 9. 19, cuma 19. Tapi setiap malaikat sangat hebat. Bukankah disebutkan kaum Sodom ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan malaikat Jibril yang dengan sayapnya kemudian mengangkat kaum Sodom ke langit, kemudian dibantingkan dengan sayap malaikat Jibril.
Ada yang mengatakan 19 ini menunjukkan itu sekedar simbol aja. Allah bisa jalankan semua tanpa malaikat. Ya. Tapi Allah buat angka 19 ini sebagai fitnah ujian bagi orang-orang kafir. Kemudian kita lanjutkan, kita selesaikan surat ini. Kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idh asfar. Sekali-sekali tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu dan demi subuh ketika mulai terang. Di sini Allah sebutkan 3 cahaya. Al-qamar wal qamar demi rembulan, itu cahaya rembulan. Wal laili idh adbar demi malam ketika pergi, yaitu ketika pergi malam berganti dengan apa? Cahaya subuh. Was subhi idh asfar dan juga ketika subuh mulai lebih lagi mulai terang. Ini isyarat kata para ulama bahwasanya Al-Qur'an adalah cahaya yang menghilangkan kegelapan kesyirikan. Kalau mereka cerdas, mereka tentunya akan mengikuti cahaya tersebut. Innaha la ihdal kubar nadhira lil bashar. Sungguhnya neraka Sakar adalah salah satu bencana yang sangat besar dan sebagai peringatan bagi manusia, ya. Allah ingatkan bahwasanya jangan menganggap remeh neraka Sakar. Innaha la ihdal kubar. Sungguhnya dia bencana yang sangat besar yang akan dirasakan oleh orang kafir jika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadhira lil bashar sebagai peringatan bagi manusia. Liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Kata Allah, siapa di antara kalian yang pengin maju atau yang pengin mundur? Terserah. An yataqaddam yang pengin maju, meninggalkan maksiat kepada ketaatan, aw yata'akhkhar sebaliknya, pengin tinggal pilih dari ketaatan menuju ke kemaksiatan. Terserah. Ada neraka Sakar. Kalau pengin maju, selamat dari neraka Sakar. Pengin mundur, masuk neraka Sakar. Terserah. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Illa ashabal yamin, kecuali penghuni surga. Selesai. Penghuni surga dosa-dosa yang pernah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penghuni neraka, masing-masing bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan. Adapun penghuni surga fi jannati yatasaalun. Di surga mereka saling bertanya, anil mujrimin, tentang para pendosa yang masuk neraka. Ma salakakum fi saqar. Apa yang buat mereka masuk dalam neraka Sakar? Udah habis waktu ya? Lanjut lagi nanti ya, bulan depan. Hah? Lanjut sampai selesai? Nanggung ya? Oke, sudah. Jadi di surga, penghuni surga, setiap kata Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tidak ada dia bertanggung jawab atas dosa orang lain, enggak. Setiap orang akan mikul dosanya masing. Makanya jangan dengar, sudah kamu lakukan saya tanggung dosanya. Itu enggak ada seperti itu. Kamu lakukan dan tanggung sendiri. Kalau ada yang bikin, tenang bilang saya yang tanggung dosanya. Enggak ada tanggung dosanya, enak aja. Saya juga kena, bukan kamu aja. Enak kalau kamu yang tanggung dosanya, enak. Enggak ada. Kecuali dia punya andil dalam kesalahan orang lain, maka dia ikut memikul. Ya. Dia kalau nanggung, dia punya andil dalam menyesatkan orang lain tersebut juga dapat dosa, dia juga dapat dosa orang lain tersebut. Kenapa? Karena dia punya andil dalam menyesatkan orang lain. Tapi masing-masing punya dosa. Makanya Allah sebutkan perdebatan antara penghuni neraka. Ya, mana ada apa namanya? Ketika berkata qalat ulahum li ukhrahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Maka ya, ukhrahum li ulahum, orang yang terakhir masuk neraka ngomong kepada Allah, ya Allah, ini yang duluan masuk neraka, dia yang menyesatkan kami, ya Allah. Tambahkanlah dosa-dosa siksaan bagi mereka. Mereka seakan-akan mengatakan kami tersesat gara-gara mereka, ya Allah. Tidak ada. Kalian tersesat memang gara-gara mereka. Tapi kalau bukan karena syahwat dalam diri kalian, kalian tidak akan ikut apa? Mereka. Paham? Maka mereka saling mencaci maki. Tapi dua-duanya masuk apa? Qala likullin dhi'fun, masing-masing akan diberi azab yang berlipat ganda. Likullin dhi'fun, kata Allah, masing-masing. Yang jadi pelopor dan yang mengikuti sama-sama disiksa. Makanya kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Makanya hati-hati ikhwan. Pikir diri sendiri. Maksudnya bahwasanya kau akan mati sendiri, masuk alam barzakh sendiri, ditanya malaikat mungkar dan nakir sendirian, bukan sama teman-teman. Udah kan teman malaikat mungkar nanti sendiri ditanya. Maka pastikan diridhai oleh Allah. Jangan terlalu pikir perkataan netizen. Lihat Walid bin Mughirah terlalu mikir netizen, akhirnya apa? Akhirnya celaka. Mikir yang penting kamu selamat. Nah, orang mau ngawat terserah, yang penting kamu selamat. Jangan terlalu mikir netizen.
Kecuali penghuni surga, illa ashabal yamin, kecuali penghuni surga, maka mereka tidak bertanggung jawab atas dosa yang mereka lakukan karena mereka sudah diampuni, atau dosa yang mereka lakukan timbangannya ringan, lebih berat amal kebajikan yang mereka lakukan. Fi jannati yatasaalun, di surga mereka saling bertanya, anil mujrimin, tentang para pendosa. Ma salakakum fi saqar, terjadi diskusi antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Apa yang buat kalian masuk neraka saqar? Tentunya surga sangat luas, neraka sangat luas. Bagaimana mereka bisa saling berbicara? Dulu dibahas oleh para ulama ahli tafsir zaman dahulu, mereka bilang mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini, karena dulu mereka tidak tahu teknologi. Kalau kita sekarang gampang, video call selesai. Dulu para ulama ahli tafsir bicara. Kok bisa? Karena kan luas, gimana cara berbicara, bagaimana penghuni surga bisa sampai ke penghuni neraka ngobrol. Kok bisa? Ini mereka bahas mungkin begini, mungkin begini. Meskipun mereka mengatakan Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak terbayang bagi. Kalau kita mudah. Sekarang kalau kita bayang video call selesai. Tidak harus di tempat yang sama. Tapi ininya semuanya kembali kepada Allah. Teknologi tentu jauh lebih canggih di akhirat kelak daripada yang ada di dunia yang dengan keterbatasan ilmu manusia. Intinya mereka saling diskusi. Ma salakakum fi saqar? Apa yang buat kalian masuk neraka Jahannam? Qalu lam nakum minal musallin. Maka mereka bilang. Jadi yang sebab masuk neraka Jahannam banyak. Ya. Di antaranya tadi bilang Al-Quran adalah apa? Perkataan manusia. Di antaranya lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Para ulama mengatakan, bukankah mereka orang Quraisy ini mungkin riba, mereka juga riba. Mereka juga dulu zina mungkin. Tapi mereka tidak sebutkan dulu kami berzina, dulu kami meriba. Tapi mereka bilang lam nakum minal musallin, kami dulu tidak salat. Sehingga ada yang menyimpulkan tidak salat lebih besar daripada zina. Dosa tidak salat lebih besar daripada zina, lebih besar daripada riba. Jangan disepelekan. Lebih besar daripada zina. Makanya para ulama khilaf tentang orang yang meninggalkan salat kafir atau tidak, khilaf. Adapun yang riba zina tidak kafir. Zina, riba tidak kafir. Tapi kalau meninggalkan salat khilaf di kalangan para ulama, kafir atau tidak, saking besarnya dosa meninggalkan salat. Walam nakun nut'imul miskin. Di antara dosa kami adalah buat kami masuk neraka saqar, kami tidak beri makan kepada fakir miskin, pelit. Hubungan kami dengan Allah membuat kami masuk neraka saqar, tidak salat. Hubungan kami dengan hablum minan nas buat kami masuk neraka saqar, tidak kasih makan kepada fakir miskin. Di depan mata ada orang kelaparan tidak dibantu, tetangga lapar tidak dibantu. Pelit. Walam nakun nut'imul miskin. Oleh karena jangan seorang mengikuti ciri orang kafir pelit sampai tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dahulu berbincang-bincang untuk tujuan yang batil, mencela Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kebangkitan. Hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin, kematian. Kematian disebut dengan al-yaqin dalam dua ayat. Di antaranya ayat ini, hatta atanal yaqin. Kami terus begitu bermaksiat sampai datang keyakinan kepada kami, maksudnya kematian. Dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu wahai Muhammad sampai datang keyakinan kepada, maksudnya kematian. Kenapa kematian disebut keyakinan? Karena ketika seorang mati, maka semua yang dia dengar menjadi yakin. Ruh dicabut, yang semua berita yang dia pernah baca, malaikat datang, semua menjadi apa? Suatu yang keyakinan. Hatta atanal yaqin. Dari alam syahadah menjadi alam gaib, jadi alam syahadah. Tadinya gaib, dengar adanya malaikat maut. Dengar gaib semua. Begitu mati semua jadi nyata. Semua jadi nyata, maka disebut dengan yakin. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak berguna bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Enggak ada yang memberi syafaat, enggak ada yang bisa syafaat. Syafaat ada di akhirat. Tapi orang seperti begini tidak bakalan dapat syafaat. Syafaat hanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Lalu kenapa mereka orang kafir berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurum mustanfirah. Seakan-akan himar yang terkejut. Mustanfirah terkejut. Farrat min qaswarah, lari daripada singa. Ada himar tiba-tiba. Himar itu kalau digerakkan sedikit dia kaget. Apalagi digerakkan yang menggerakkan ternyata singa. Kabur sejauh-jauhnya. Allah gambarkan bagaimana orang Quraisy sama keledai himar itu, keledai liar itu
zebra. Kuda zebra itu adalah himar wahsy. Itu sangat mudah digerakkan sedikit dia takut, apalagi yang muncul apa? Singa. Allah menggambarkan bagaimana orang kafir sangat tidak mau mendengar Al-Quran, sangat risih kalau mendengar dakwah. Ada Rasulullah berdakwah dia sangat tidak betah. Seperti himar yang kabur dari singa. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan setiap orang dari mereka, orang kafir tersebut ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Ada yang mengatakan, maksudnya mereka berkata, wahai Muhammad, kami tidak bakalan beriman kepadamu kecuali kau naik ke langit terus bawa turun Al-Quran, kami lihat langsung. Kalau ada tangga naik ketemu Allah bawa turun Al-Quran baru kami beriman. Sebenarnya dalam surat Al-Isra, walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Kami tidak akan beriman sampai kau naik ke langit kemudian kau bawa turun baru kami lihat terbuka baru kami beriman. Ada yang mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak akan beriman. Mana catatan amal kami? Kau bilang ada catatan amal, mana? Kami ingin lihat. Catatan amal kami sudah bagaimana? Mana catatan amalnya? Kalau enggak, kami enggak bakalan beriman. Jadi mereka ngejek intinya. Mereka mengejek. Kata Allah, kalla balla yakhafuna al-akhirah. Sungguhnya sekali-sekali tidak, mereka tidak takut sama akhirat. Cuma bercanda doang mereka, ngejek. Kalla innahu tazkirah. Sungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Faman syaa dzakarah, ya, bagi mereka yang ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran silakan. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah, dan tidaklah mereka mengingat ambil pelajaran kecuali atas kehendak Allah. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang berhak untuk kita takwai dan dialah Allah yang berhak paling pantas untuk mengampuni. Ini penutup dari surat Al-Muddathir. Jadi jalan selamat adalah dengan bertakwa kepada Allah. Wa ahlu taqwa, bertakwalah kepada Allah. Kalau kita bermaksiat, wa ahlul maghfirah, minta ampunlah kepada Allah. Seorang penyair berkata, ala ya irhamuni ya ilaha Muhammadin, fa illam akun ahlan fa anta lahu ahlun. Wahai Tuhannya Muhammad, ampunilah aku, rahmatilah aku. Jika aku memang tidak pantas untuk diampuni, sungguhnya kau sangat ahli dalam mengampuni. Ampunilah diriku. Ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir surat Al-Muddathir. Kalau yang bertanya saya persilakan. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas materinya hari ini. Tanya Ustaz terkait tadi bagaimana tadi di antara tafsir bahwa saat Al-Walid bilang bahwa Quran itu adalah kata-kata manusia, adalah sihir yang nyata dan itu jadi dalil yang mengatakan bahwa itu kafir kalau jika orang mengatakan Quran itu adalah kata-kata manusia atau makhluk gitu. Namun Anda juga pernah belajar di kuliah akidah bahwa Mu'tazilah masih dianggap Islam gitu Ustaz. Jadi ingin tanya Ustaz bagaimana kita menanggapi Mu'tazilah yang terang-terangan bilang Quran adalah makhluk, apakah sebenarnya Mu'tazilah termasuk kafir atau bukan gitu Ustaz? Jazakallahu Ustaz. Kalau Mu'tazilah dia beda dengan Walid bin Mughirah. Mu'tazilah bilang Al-Quran itu firman Allah, dia bukan bilang perkataan Muhammad. Tapi akidah dia mengatakan sifat Allah itu makhluk. Tapi dia bilang Al-Quran itu firman apa? Firman Allah. Tapi firman Allah itu makhluk. Beda dengan liberal. Liberal itu Al-Quran ini bukan sifat Allah. Al-Quran ini ungkapan bahasa Muhammad terhadap apa? Terhadap bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda. Tapi intinya dua-duanya merupakan kekufuran. Hanya saja yang para ulama mengatakan dengan perkataan yang global. Ulama mengatakan misalnya man qala anal Qur'ana makhluk faqad kafar. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia telah kafir. Maka ada sebagian Mu'tazilah yang dikafirkan oleh para ulama dan kebanyakan tidak dikafirkan karena dianggap ada syubhat. Contoh seperti Al-Ma'mun. Al-Ma'mun salah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah. Dia punya menteri agamanya namanya Ahmad bin Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah. Dengan gara-gara terprovokasi oleh Ahmad bin Abi Du'ad, akhirnya Imam Ahmad dipenjara dan disiksa. Karena Imam Ahmad mengatakan Al-Quran bukan
makhluk. Mereka paksa harus mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun, tapi Imam Ahmad mengkafirkan Ahmad bin Abi Duat karena dia ulamanya. Adapun penguasanya ada syubhat, Tapi mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kekufuran. Apakah dalam bersedekah kita dibatasi maksimum sepertiga dari harta kita? Selebihnya untuk warisan anak-anak kita, sebagaimana apabila anak-anak kita lebih kaya. Bagaimana apabila anak kita lebih kaya daripada kita? Yang dimaksud dengan sepertiga maksimum adalah wasiat. Wasiat adalah maksimal berapa? Sepertiga. Dan kalau bisa kurang dari sepertiga lebih baik. Ya, karena untuk ditinggalkan kepada anak-anak. Tapi kalau selain wasiat kita bersedekah, sedekah tidak ada batasannya, tetapi sebagian sahabat ada yang Rasulullah izinkan dan sebagian sahabat ada yang Rasulullah tidak izinkan. Seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia bertobat, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, fa inna min taubati kalau di antara taubatku ya Rasulullah saya akan melepaskan seluruh hartaku." Kata Rasulullah, "Jangan, tidak boleh." Rasulullah bilang jangan. Tapi ketika Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya, Rasulullah biarkan. Ketika Umar bersedekah dengan setengah hartanya, Rasulullah biarkan. Jadi Rasulullah melihat berbeda-beda orang. Ini dalil bahwasanya bersedekah dengan seluruh harta tidak dilarang. Tapi bagi orang yang imannya sudah sampai, sudah kuat. Dan ini diantara tentang hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bisa bersedekah dengan seluruh hartanya dan semua keluarganya kompak setuju. Berarti dia mendidik anak-anaknya dengan hebat. Bahkan ketika hijrah, Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya dia sedekahkan. Datang bapaknya, Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar masih kafir ketika itu. Dia baru masuk Islam sekitar 8 Hijriah. Dia bilang, "Mana Abu Bakar, bapak kalian pergi tidak meninggalkan harta?" Kata Asma binti Abi Bakar, dia ambil batu, dia gulung dengan kain, dia taruh di tempat harta. Dia bilang, "Ada kakek, ini ditinggalkan oleh ayah kita." Dipegang dikira emas, ternyata batu. Artinya anaknya kompak setuju dengan apa? Dengan bapaknya ketika menyumbang dengan seluruh harta. Nah kalau kita sekarang mau nyumbang seluruh harta, istri nangis, anak-anak nangis. Maksud saya, Abu Bakar hebat luar biasa. Bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya, istrinya dengan begitu ya. Oleh karenanya, sedekah tidak ada batasannya. Mau seluruh harta boleh, tapi tahu diri ya. Tingkatan iman kita tidak sama dengan mereka ya. Jangan sampai bersedekah terus menyesal. Karena saya pernah dapat pertanyaan seperti itu, Ustaz, saya kemarin sedekah terprovokasi banyak, saya menyesal Ustaz. Boleh ambil lagi enggak? Sedekah sudah terlanjur, uangnya sudah habis, mungkin dibelikan apa kayak. Tadi jadi kalau wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, kemudian anak-anak setuju, enggak apa-apa. Jadi seorang bersedekah misalnya, dia wasiat saya mau meninggal, saya wasiatkan seluruh harta saya untuk kaum muslimin. Maka ketika dia meninggal, enggak bisa, tetap diambil cuma sepertiga. 2/3 bagi-bagi buat apa? Ahli waris. Kecuali ahli warisnya setuju, udahlah ambil aja semua, kita udah kaya semua kok. Biar bapak senang di akhirat. Boleh. Kalau lebih dari sepertiga terserah ahli waris. 3 orang putra Walid, siapa saja tadi yang masuk Islam? Al-Walid ibnul Walid, dia masuk Islam sebelum Khalid. Khalid bin Walid dan Hisham bin Al-Walid. Ustaz, apakah Syekh Madian yang Nabi Musa temui dalam surat Qasas adalah benar Nabi Syuaib? Ada pendapat sebagian ulama mengatakan demikian, tapi yang benar bukan Nabi Syuaib. Ya. Karena Nabi Syuaib jauh sebelum Nabi Musa, masa jam sebelum Nabi Musa. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan itu bukan Nabi Syuaib, pertama, Allah sebutkan dalam kisah Nabi Syuaib bahwasanya kaumnya kafir, kemudian disiksa, ya tidak? Turun siksaan, yaumudzullah, mereka kepanasan, akhirnya mereka keluar, akhirnya ternyata ada awan keluarin api, hujan bukan hujan air tapi hujan apa? Api. Akhirnya mereka mati. Yang selamat tinggal orang-orang yang beriman, paham? Berarti Nabi Syuaib selamat orang yang beriman. Nah, kalau orang yang beriman tentunya hormat sama Nabi Syuaib.
Kenyataannya ketika Nabi Musa datang ke Madian, dia dapati 2 orang wanita tadhudan, mau ngambil air tapi tahan-tahan kambingnya. Ma khatbukuma, kenapa kalian tidak ambil air? Qala la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami tidak bisa ngambil air sampai orang-orang semua pergi. Wa abuna syekhun kabir. Bapak kami sudah tua. Kalau bapaknya Nabi Syuaib, tidak mungkin putri-putrinya dibiarin begitu. Pasti semua murid-muridnya ngambilin air buat apa? Paham atau tidak? Ini dia perempuan, kenapa tidak bisa ambil air? Harusnya ngambil air bapaknya kan? Nabi Syuaib. Karena bapaknya nggak bisa datang, mereka yang ambil air. Tapi mereka tidak bisa ambil air, kenapa? Karena banyak lelaki. Lelaki udah pulang semua, baru kemudian mereka ngambil apa? Air. Kalau itu lelaki-laki tersebut adalah murid-muridnya Nabi Syuaib, pasti hormat sama Nabi Syuaib. Pasti ngambilin air buat siapa? Nabi Syuaib. Ini menunjukkan bukan Nabi Syuaib. Dan kemudian secara zaman juga jauh. Makanya ketika Allah sebutkan cerita, Allah sebutkan selalu setelah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, kemudian Nabi Syuaib. Wa ma qaumu Lutin minkum bibaid. Kata Nabi Syuaib bahwasanya kaum Lut tidak jauh dari kalian. Ada yang mengatakan tidak jauh waktunya dan tidak jauh tempatnya. Sehingga yang benar zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut. Adapun Nabi Musa jauh. Kemudian nanti Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dulu, paham? Nabi Ibrahim dulu, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, kemudian Bani Israel, terus baru Nabi Musa. Sehingga yang ditemui dalam surat Al-Qasas itu bukan Nabi Syuaib. Ini pendapat yang lebih benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ya. Izin bertanya. Ini Ustadz soal posisi tangan wanita Ustadz ketika sholat, apakah sama dengan laki-laki atau karena beberapa kajian Ustadz Salaf ada yang menyatakan kalau wanita tuh agak dirapatkan begitu. Afdolnya bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asalnya semua hukum sama antara laki-laki dengan perempuan. Di antara sunnah ketika seorang sujud tangannya dibuka. Tangannya dibuka. Demikian juga para wanita demikian juga sangat tangannya ketika dia sujud dia kuat ya, sehingga dia ketika sujud tangannya kuat, bukan ditempelkan seperti ini. Hukum asalnya. Namun demikian pendapat sebagian ulama dalam rangka untuk menutup bentuk tubuhnya ya. Oleh karenanya kalau dia di luar di situ terlihat oleh laki-laki mungkin dia sujudnya begini. Tapi kalau dia di antara wanita saja tidak jadi masalah sujudnya seperti laki-laki yang lain. Karena hukum asal salat laki-laki sama dengan salat wanita. Paham Bu? Paham tidak? Saya ragu-ragu, Ibu paham tidak? Ragu-ragu saya. Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai menantu jika mengetahui bahwa mereka selalu iri terhadap saya? Bagi-bagi duit biar enggak iri. Bagi-bagi. Undang makan, insya Allah enggak iri. Kalau pelit-pelit susah. Dibagi-bagi, udah dapat pahala. Dapat apa? Niatkan bukan untuk menghindar dari irinya mereka, tidak. Niatkan cari pahala. Ustaz, bagaimana sikap saya terhadap keluarga besar suami saya? Banyak yang menikah dengan orang luar negeri yang berbeda agama. Ya sudah, sikap kita ya cuma mengasih tahu. Itu aja. Ya, kasih tahu, yang berhak mengasih tahu suami. Kasih tahu, kalau suami tidak mau ya sudahlah suami. Ini sampaikan, karena kita juga tidak bisa masuk urusan orang lain dengan begitu mudah ya. Kalau bisa suami yang kasih tahu lebih baik, itu keluarga suami yang kasih tahu semampu dia. Ya sampai kejelaskan, artinya nikah sama orang luar negeri tidak jadi masalah, khawatirnya kalau luar negeri tersebut non muslim ya. Nikah sama luar negeri tidak jadi masalah, cuma perlu dipertimbangkan antara bibit bobot dan apa? Bebet. Dengan berbedanya tradisi itu juga perlu dipertimbangkan. Tidak jadi masalah kalau sama-sama muslim, muslimah, saling memahami, tidak jadi masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.